Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo, Kirim.email podcast yang juga bisa Anda tonton di YouTube di kirim.email/YouTube dan temukan episode lainnya di kepo.blog. Jangan lupa gunakan kode kupon Kepo untuk mendapatkan diskon 10% saat berlangganan Kirim.email dan email kerja. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketemu lagi dengan saya Fikri Fatullah di kirim.email podcast Kepo ya. Ya, kali ini topik bahasanya agak pinggir jurang. Itu ya mungkin jadi kekhawatiran banyak dari kita ya. Banyak dari kita tuh artinya ya saya pribadi, saya sebagai orang tua, saya sebagai pengusaha, ya, dan saya sebagai masyarakat lah gitu ya. Jadi banyak ini menyentuh banyak sisi ya. Nah, yang saya khawatirkan atau yang mungkin jadi concern kita bersama adalah kelakuan netizen lah ya, yang mungkin jika Anda sudah cukup lama di internet, Anda akan paham saat saya sebut dengan namanya kelakuan netizen ya. Karenanya saya akan coba bahas model perilaku netizen ya. Dan mungkin akan ada beberapa episode habis ini insya Allah ya, doain saya berhasil, amin. Yang ya ini berpengaruh ke semua aspek terutama bisnis, dan karena kirim.email itu mayoritas hasil yang dicapai adalah komunikasi, karena penting buat saya untuk memahami bagaimana pola perilaku ini mempengaruhi komunikasi, dan yang paling penting adalah bagaimana cara meresponnya. Ya, mungkin disclaimer dulu, saya bukan ahli psikologi sosial, saya hanya orang yang sangat antusias membahas ini. Saya punya background di NLP, dan alasan saya mempelajari NLP begitu dalam, Neuro-Linguistic Programming ya, itu untuk membahas fenomena-fenomena ini, memudahkan saya untuk making sense ya, membuat ini jadi masuk akal buat saya. Dan mungkin juga saya pengen ini bagikan ke Anda supaya ini masuk akal buat kita bareng gitu loh ya. Nah, jadi saya bukan ahli psikologi sosial, enggak. Ya, saya bukan psikolog ya. Dan ya, tapi saya ingin tahu caranya bagaimana helping people, membantu orang lain, terutama diri sendiri dan keluarga dulu ya. Dan tools atau alat yang saya gunakan adalah teknik-teknik yang ada di NLP ya. Nah, saya certified, jadi kalau saya ngomongin NLP mungkin ya beberapa orang peduli sama ini, saya certified. Saya punya sertifikasi NLP, jadi mungkin itu menambah bobot dari pembicaraan ini, nggak tahu ya, tapi ya silakan itu informasi digunakan apa adanya gitu ya. Nah, jadi intinya saya mencari cara merespon. Kenapa? Karena ya perjalanan bisnis dan kehidupan pribadi saya di internet itu saya berhadapan dengan ya komentar-komentar netizen yang luar biasa, dan ya alhamdulillah qadarullah, Allah masih menjaga saya sampai detik ini untuk waras dan untuk terus berkarya dengan membuat konten-konten seperti ini yang sangat saya sukai, sangat saya nikmati. Ini pekerjaan yang sangat saya nikmati ya. Tapi ya satu sisi saya ingin punya semacam model untuk ini meresponnya bagaimana. Dan tujuan dari episode ini adalah itu mungkin ya. Jadi model untuk merespon. Saya tidak mencari sumbernya, saya tidak mencari root cause atau akar masalahnya, saya tidak mau membahas masalahnya apa, enggak. Jadi diskusi ini bukan mencari sumber masalahnya, tapi mencari tombol untuk bisa menyelesaikan masalah ini saat ya nauzubillah kita mungkin berhadapan ya dengan masalah ini. Ya karena saya sudah berhadapan dengan masalah ini, Anda mungkin juga ya. Nah, jadi model pertama yang akan kita bahas di episode kali ini adalah model yang mungkin jadi akar dari banyak kejadian, akar dari banyak model-model lain ya. Itu saya model ini umum disebut dengan namanya deindividuasi. Deindividuasi ya, individu ya, perorangan. Deindividuasi adalah lawan dari individu, artinya dia proses untuk individu itu kehilangan kesadaran akan diri sendiri dan evaluasi atau kontrol diri sendiri sehingga dia menjadi bagian dari kelompok. Itu dia deindividuasi. Artinya apa? Dia berubah saat berada di tengah kelompok. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya, dia kehilangan identitas dirinya, siapa dia. Saat berada di tengah kelompok. Ya paling umum ini adalah tawuran contohnya.
Ya saat seseorang tawuran, kita jadi berani, kita jadi berbuat hal ya nauzubillah kriminal gitu ya. Tapi gitu ditangkap dan dia dipisahkan dari kelompoknya, dia diinterview, diinterogasi satu persatu, baru berkeluaran tuh penyesalan dan lain-lain. Kok saya gini ya, kok saya gitu ya. Kenapa? Karena tadi identitas dan kontrol dirinya hilang saat berada di tengah kelompok. Ya. Nah, deindividuasi juga menimbulkan efek anonimitas. Anonimitas itu adalah tidak bisa dilacaknya atau tidak diketahuinya identitas dari seseorang, anonim. Ya. Nah, jadi anonimitas itu mengarah ke deindividuasi. Kasarnya begitu. Ya. Jadi kita anonim, kita nggak diketahui, kemudian kita melebur ke sebuah kelompok, kemudian kita bisa berbuat sesuatu. Nah, anonim itu adalah sisi negatifnya anonim adalah bisanya kita berbuat banyak hal tanpa menerima konsekuensinya. Kenapa? Anonim, orang tidak tahu siapa kita. Ya. Nah, jika kita membahas model berpikir, apapun itu, mental model istilahnya, apapun mental modelnya, ada belief, di saya pribadi ada belief, ada presupposition istilahnya, adalah bahwa semua hal, semua mental model ini, itu hadir karena ada manfaatnya. Saya ulangi, semua tentang mental model ini atau mental model ini hadir itu karena ada manfaatnya bagi kita, termasuk anonimitas dan deindividuasi ini. Ya, apa manfaatnya? Ya, karena kita nggak bisa membahas hanya sisi negatifnya kalau kita tidak membahas manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, seseorang kemungkinan tidak akan melakukannya. Ya, nah dia melakukannya karena ada manfaatnya. Ya nomor satu, anonimitas ya sudah jelas ya. Jika Anda tidak bisa dilacak, ya Anda bisa melakukan hal-hal yang mungkin ya tadi ya tepi jurang lah gitu ya, di sedikit melanggar norma-norma yang berlaku atau mungkin hukum positif yang berlaku di sebuah negara. Ini penting, ini ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Contoh untuk jurnalisme investigasi misalnya. Ya jurnalis itu banyak sekali menggunakan email anonim yang nggak bisa dilacak. Ya menggunakan Proton Mail atau platform email lain ya yang nggak bisa dilacak ini siapa yang punya gitu, atau komunikasi atau platform komunikasi seperti Signal atau mungkin Telegram yang mungkin relatif lebih secure dibanding WhatsApp dan lain-lain ya. Kira-kira kayak gitu. Signal terutama ya, itu kayaknya pilihan beberapa jurnalis yang saya kenal ya. Nah, jadi ya penting kayak ini penting karena hasil dari jurnalisme investigasi itu bisa melahirkan laporan-laporan atau report yang mengungkap ya dunia bawah tanah, dunia hitam, mengungkap kriminal yang terorganisir dan lain-lain. Ya, dan sudah banyak sekali ya kejadian di lapangan yang diungkap dengan jurnalisme investigasi ya. Banyak sekali ya, kalau Anda sering baca Tempo, Anda sering baca Kompas, mereka banyak sekali melakukan jurnalisme investigasi ya. Saya terutama Tempo ya, selain Tempo adalah pengguna kirim.email, tapi memang bagus ya, terlepas dari mereka klien saya atau tidak, itu bagus, tulisan mereka bagus. Ya, saya bayar kok demi bisa baca tulisan Tempo, saya bayar gitu. Karena kan Tempo ada fitur subscription-nya ya, berlangganannya ya. Karena itu. Nah, agar menghadirkan laporan seperti itu akan dibutuhkan anonymity ya. Kalau tidak nyawanya terancam, nyawa si keluarganya si reporter ini bisa terancam ya, bahaya. Apalagi kalau sudah cerita perang ya, ketika kita angkat jurnalisme perang, war journalism adalah buat saya titik tertingginya dalam jurnalisme adalah jurnalisme medan perang ya buat saya. Itu benar-benar nyawa dipertaruhkan semua di sana ya. Nah, jadi ya dia akan butuh anonimitas untuk itu ya. Dia pakai nama palsu, pakai ID palsu, mungkin pakai identitas palsu segala macam. Nah, itu jadi ada manfaatnya. Begitu juga dengan deindividuasi, itu ada manfaatnya ya. Ya contoh ya menyuarakan ini anti Israel misalnya. Perhatikan bagaimana Gen Z saat saya rekam ini ya. Gen Z yang banyak dikritik oleh generasi sebelumnya gara-gara mungkin kelakuannya berbeda. Ternyata mereka di garis depan saat ngomongin soal penolakan Israel ya. Di seluruh dunia ada demonstrasi menentang Israel. Itu isinya Gen Z semua. Nah itu deindividuasi manfaatnya tuh di situ. Kenapa? Kita melebur jadi sebuah kesatuan yang dimana kita tidak bisa dilacak gitu loh. Kita bebas bersuara tanpa orang harus tahu kita siapa. Yang penting isi pesannya ya. Jadi itu fungsinya deindividuasi. Walaupun ya kita berargumen, wah China kan punya teknologi face detection yang kalau orang demo bisa kena. Iya, oke. Ya itu cara merespon deindividuasi yang nanti akan kita bahas juga di sini ya, cara meresponnya bagaimana. Salah satunya dengan teknologi ya seperti itu, dengan face detection
Kita berkumpul-kumpul rame-rame, terus kita demo, satu persatu dilacakin semua sama face detection-nya China, yang kemudian dihukum secara sosial, credit score dan lain-lain ya. Banyaklah cara China menghukum penduduknya. Ini kasus ini kita perhatikan terjadi waktu kemarin demo besar di Hong Kong ya, saat ada hukum atau regulasi baru tentang deportasinya orang Hong Kong ke China untuk proses hukum ya. Nah itu demo di mana-mana, Hong Kong nyaris lumpuh ya. Dan cara China untuk mengurai massa itu adalah dengan diindividuasi, satu persatu didatangi, tidak ada yang anonim jadinya. Ya. Padahal anonimitas tadi ya, anonimitas adalah akar dari diindividuasi. Ya. Jadi dia arahnya positif searah gitu ya. Walaupun ini berbeda ya. Secara definisi dia berbeda ya. Anonimitas tentu saja adalah keberlepasan dia dari sebuah kelompok kan, karena dia tidak diketahui, orang yang nggak diketahui yang nggak bisa berkelompok. Satu sisi deindividuasi adalah menyatunya seorang ke dalam kelompok ya. Jadi kalau anonimitas tidak ada yang kenal, bahkan kelompoknya sendiri, deindividuasi adalah saling mengenal satu sama lain di level dia anonim karena di tengah kelompoknya. Nah jadi paradoks ya, kira-kira seperti itu. Nah anonimitas bisa membantu berkembang ya. Bukan berarti anonimitas itu adalah deindividuasi, bukan ya. Anonimitas dan deindividuasi ini diamplifikasi atau dibesarkan oleh internet. Internet keduanya berhubungan ya. Anonimitas bertemu dengan deindividuasi. Kita bisa bikin akun anonim ya. Terus kita bisa berkata apapun dan kita tidak akan terkena, ya akan sangat menantang bagi kita untuk terkena dampaknya ya. Atau menerima konsekuensi dari tindakan kita. Kenapa? Kita anonim, kita bebas ngomong apa aja, caci maki sana sini, habis itu ngilang ya. Mungkin hanya orang dengan kemampuan spesifik ya, skill spesifik yang bisa melacak kita. Bukan saya bilang anonim tidak bisa dilacak, ya bisa aja, banyak cara melacak aktivitas akun anonim. Tapi ya mayoritas orang tidak tahu caranya kan gitu dan tidak bisa melakukannya. Ya butuh orang dengan spesifik skill, dengan spesifik tools untuk melacak akun-akun anonim ini sebenarnya punya siapa gitu ya. Nah, akun anonim ini kemudian bertemu dengan kelompok-kelompok pencibir lain, kelompok pencapir saya bilangnya, kelompok pencela dan pencibir ya, kelompok pencapir. Jadi bertemulah akun-akun anonim dengan kelompok pencapir ini yang memang hobinya sana sini. Kemudian terjadilah tadi diindividuasi yang kemudian membuat kita ngerasa bebas berlindung di balik keramaian ya untuk berkata ini itu. Toh ini si Anu viral, toh semua komennya emang negatif. Oh kita itu ikut jabanin komen negatif lah barengan, nggak ada bedanya lagi udah gitu. Ya terjadilah ini. Oke. Nah jadi anonymity atau anonimitas yang berkembang menjadi deindividuasi biasanya ujungnya adalah tindakan agresif seperti cyberbullying ya, seperti doxing ya. Doxing itu penyebaran data pribadi si korban ya. Nah kita lihat sendiri ya di Indonesia orang yang berbuat sesuatu dan viral disebarkan tuh dia kuliah di mana, dia istrinya siapa, dia anaknya siapa. Yang lagi sisi positifnya ada. Ya kasus-kasus besar di dunia perpajakan di Indonesia itu lahir berawal dari satu anak dari seorang pejabat pajak ya yang berbuat ulah kemudian didoxing. Kemudian tersebar di anak siapa dan kemudian jadi kasus ya. Ya lagi ada manfaatnya, itu akan menghentikan aktivitas kurang baik lah ya. Tapi sebagian yang kita lihat ya banyakkan yang kurang baik karena lagi lebih gampang melakukan yang kurang baik ya. Saya percaya lagi tetap belief saya adalah deindividuasi dan anonymity ada manfaatnya. Tapi seringnya digunakan untuk ya ini ya untuk hal-hal yang menyerang orang lain secara personal, caci maki, padahal kita nggak kenal. Saya juga nggak ngeliat manfaatnya apa. Ya kadang seseorang melakukan sesuatu bukan karena ada manfaatnya atau ada untung ruginya aja, tapi karena dia bisa melakukannya. Kenapa? Dia anonim, ya. Aku bisa melakukannya maka akan melakukan gitu. Dia anonim, nggak ada konsekuensi yang dia terima saat dia berkata. Ya bayangkan beda dengan kita menggunakan akun pribadi kita beneran. Itu emang akun kita, akun Instagram saya misalnya. Terus saya komen ke tempat lain gitu kan ya, terus saya utarakan segala macam, itu konsekuensinya akan langsung ke saya. Bukan hanya ke saya, malah ke keluarga saya mungkin gitu ya. Nah itulah yang akhirnya menjadi digunakannya anonimitas ya, anonim. Tidak bisa dikenalinya kita ya. Nah internet memudahkan kita untuk bertemu keduanya, anonimitas dan deindividuasi. Kita anonim dan kita menyatu dalam kelompok yang mungkin di antara kelompok itu banyak anonim juga dan bersuara tentang sesuatu ya. Kita banyak menyaksikan fenomena ini. Nah fenomena jadi deindividuasi ini buat saya adalah yang menjadi dasar dari terjadinya cyberbullying, doxing,
dan aktivitas tidak menyenangkan lain di internet ya, sampai makanya saya lebih suka orang membuat video opini atau tanggapan dari sesuatu, misalnya atau konten tanggapan dari sesuatu. Misalnya ada sebuah konten yang tidak disetujui, orang ini maju dan membuat konten tanggapan. Saya sangat mengapresiasi itu, ya. Misalnya tanggapan tentang terjadinya kasus ini, dia ngomong sendiri atas nama dia sendiri, itu sangat saya apresiasi karena itu sangat tidak mudah. Dia tidak berlindung di balik anonimitas, dia tidak berlindung di balik individuasi ya, deindividuasi, maaf. Oke. Nah, sekarang ya sebagai bisnis kita bagaimana meresponnya? Orang yang anonim buat saya itu secara psikologis dia berada di state yang berbeda, di kondisi yang berbeda, di kondisi pikiran yang berbeda, ya. Artinya ya secara identitas dia terlepas, dia terjadi yang namanya disasosiasi, dia terlepas dari dirinya sendiri dan dia menjadi persona atau menjadi akun anonim yang diangkatnya itu, ya. Jadi kalau di internet dia pakai akun anonim, buat saya itu sudah di level percuma dinasehati. Jangan menasehati akun anonim, percuma, jangan dilawanin lah gitu ya, kasarnya. Jadi daripada dinasehatin, buat saya akun anonim ini ya digunakan fitur-fitur apapun yang ada di platform tersebut. Ya, misalnya ada orang anonim ngirim email kita isinya ancaman dan makian yang qadarullah banyak saya terima ya. Yang saya gunakan apa? Saya nggak saya balas, saya tandain spam ya sudah. Saya gunakan fitur spam yang ada di inbox saya tandain spam ya selesai. Apakah mereka masih ngirim? Masih ngirim, tapi ya masuknya ke spam, jadi tidak saya baca ya. Atau ya saya bacanya juga jarang gitu ya. Sebulan sekali saya baca hanya untuk ngeberesin spam. Ya. Kalau di Instagram bagaimana ya? Gunakan fitur-fitur blocking Instagram, filtering keywords, private account. Kalau di YouTube juga ya sama aja ya, approval comment dan segala macam ya. Jadi percuma menasihati orang anonim. Kenapa? Tadi secara psikologis dia ada asumsi dia terdisasosiasi dengan dirinya sendiri. Jadi dia adalah si akun anonim itu ya. Secara psikologis itu mengubah dia secara individu ya, karena perubahan fisiologis akan mengubah psikologis ya. Perubahan akun dia akan mengubah psikologisnya dia ya. Terlepas ini benar atau enggak relevan. Kenapa? Karena cara respon saya itu akan berdasarkan sama pemikiran ini ya. Toh dia sudah berkata yang negatif, yang maaf, yang kasar gitu ya. Ya sudah, ngapain saya tidak mereasoning orang-orang seperti itu. Saya tidak mencari why di belakang. Kenapa ya dia maki-maki saya? Enggak ada gunanya. Ya. Maka kalau dia menggunakan akun anonim dan beramai-ramai dan melakukan deindividuasi, beramai-ramai dan berlindung di balik kelompok, yang saya lakukan adalah saya menggunakan fitur yang ada di platform tersebut. Block, ya, moderasi seperti approval comment, privacy dan segala macam itu saya gunakan semua fiturnya tanpa harus ngebales orangnya. Kalau komennya kasar tapi dia menggunakan akun pribadi itu beda cerita. Ya, biasanya saya ngapain? Saya DM ya. Saya beresin di DM. Saya tidak mau membawa ke publik yang tidak perlu dibawa ke publik. Biasanya DM juga memberesin banyak hal ya. Nah, sebagian besar hanya butuh perhatian. Mereka butuh perhatian bukan cari solusi ya. Ya perhatikan aja sudah ya. Nah, itu contohnya ya. Walaupun ya tadi ya belum tentu berhubungan langsung ya, tapi rantainya seperti itu, alurnya seperti itu, tabulasinya seperti itu ya. Jadi anonimitas, seseorang sadar dia bisa anonim di internet, kemudian dia bertemu dengan kelompok, dan kelompok itu mengakibatkan dia hilang kesadaran dan evaluasi dan kontrol dirinya sendiri, dan dia mengatakan itu semua ya, yang kemudian menjadi cyberbullying dan doxing dan macam-macam ya. Cyberbullying ini memang ya bukan hanya di Indonesia ya, di seluruh dunia dan di beberapa lapisan masyarakat. Saya pernah menerima langsung cyberbullying dari yang katanya ahlu sunnah, yang mengaku dirinya sendiri ahlul bid'ah. Tapi ya nauzubillah ya, tapi alhamdulillah juga mungkin ya sampai sekarang belum ada yang ngaku ahlul jannah ya. Ahlul jahannam lah ya, yang cyberbully ya. Jadi emang cyberbully ini masalah lintas generasi dan lintas sosial ya. Bener-bener core value-nya atau nilai-nilai spiritual kita harus dibahas kalau mau bahas cyberbully yang tidak akan mungkin saya bahas sekarang ya, karena itu udah masuk ke ranah gangguan kejiwaan dan ranah tatanan masyarakat yang lagi masih terlalu banyak yang harus saya pelajari di situ ya.
Tapi rantainya seperti itu kalau di dunia, dalam konteks di internet, dalam konteks komunikasi publik di internet, dalam konteks kita membahas netizen, rantainya seperti itu. Ya, anonim, deindividualisasi, mereka terlindung di dalam kelompok karena ada 2000 komen. Jadi satu komen ngaco ya nggak masalah toh ya. Komen saya cuma satu kok di antara 2000 ya. Ya saya tulis aja gitu. Yang kemudian terjadilah cyberbullying dan segala macam. Jadi alurnya seperti itu. Makanya lagi kalau ingat dulu Deddy Corbuzier pernah melacak satu orang yang berkomentar kasar ya. Dilacak, beliau mengatakan saya kasih 10 juta yang bisa nemuin orang ini gitu. Dan ketemu orangnya. Ya seperti yang tadi saya bahas, seperti dugaan saya juga ya. Dia akan langsung minta maaf, langsung ya saya hilaf begini begitu. Karena emang ya saat dia melakukan itu, dia kendalinya sudah tidak ada. Nah tadi ya dia terjadi di individuasi tadi, yang dimana dia tidak mengenali dia sendiri dan berlepas, artinya dia menjadi orang yang berbeda di tengah kelompok tersebut. Ya jadi kasarnya saya beranggapan, saya pribadi menggunakan framework bahwa ya orang yang bener, orang yang dia sebagai dirinya sendiri, identitasnya emang dirinya sendiri, dengan orang yang anonim, dengan orang yang diindividuasi, ini semua adalah orang-orang berbeda yang ada dalam satu orang. Ya, jadi kayak multiple personality, tapi mungkin belum level akut lah ya. Kita semua punya inner voice ya istilahnya. Kita semua punya suara di dalam hati toh. Nah, tapi ini mungkin ya menyuruhnya ke macam-macam kemana-mana. Ya. Nah, jadi ya saya nggak akan sampai ke bahas ke cyberbullying. Yang saya ingin lakukan, yang saya ingin bahas di sini tadi adalah cara meresponnya, cara ya bagaimana meresponnya gitu ya. Yang pertama tadi ya gunakan semua tools yang ada di platform tersebut, apapun itu. Jika Anda mendapatkan komentar itu, gunakan. Loh capek dong Mas kalau dia ada ribuan, apa boleh buat? Ya karena ada kecenderungan seseorang akan mengatakannya berulang. Jadi kalau kita membahas saya pribadi membahas cyberbullying ini adalah dengan yang pertama adalah dengan speak up, dengan ngomong. Ya, bebas ya berkeliaran cyberbullying atau bully pada umumnya ya, perundungan pada umumnya ya, baik itu di sekolah, di kantor, di instansi, dan internet, adalah karena diamnya si korban perundungan. Yang buat saya ngomong aja akan membuat perbedaan, dan itu saya lakukan saat kemarin ada kasus bullying, ya saya ngomong. Ya. Saat anak saya di sekolah mengalami yang sama, ya anak saya suruh ngomong dan sebagian besar masalah selesai. Ya, saat kita berdiri, bertahan dan berbicara gitu loh. Ya, karena sebagian besar bully ya pengecut, memang pada dasarnya dia pengecut, berlindung di balik sistem, berlindung di balik crowd dan lain-lain, berlindung di balik identitasnya siapa dan lain-lain. Ya, jadi kalau ada orang yang ngerespon, membales, sebenarnya bully sudah sebagian besar sudah hilang. Ya ada resikonya tentu saja. Tapi resiko itu buat saya layak dijalani daripada kita diam. Karena diam juga beresiko. Diam terhadap pembuli beresiko, diam terhadap respon bully juga, ngomong terhadap bully juga beresiko. Ya saya pilih resiko yang merespon dan ya selesai masalahnya, alhamdulillah. Ya jadi itu urutannya seperti itu, dan nomor satu respon yang terbaik adalah gunakan fitur yang ada di situ, karena orang anonim tidak bisa dinasihati. Saya tidak akan menasihati akun anonim. Mau nasihatin apa? Namanya aja nggak ada. Ya, namanya nggak jelas. Ya, misalnya apa? Kemarin ada yang nge-posting itu namanya titik doang, titik sama titik lah gitu ya. Ya mau ngomong apa saya sama dia? Dia bukan, saya tidak bisa menganggap dia sebagai seorang manusia yang utuh kan. Orang namanya nggak ada. Gitu. Saya mau ngucapinnya apa? Ya dibuang, di ban, di blok. Nggak bisa diapa-apain, ya. Kalau nanti biasanya beberapa yang saya blok atau saya nggak kasih akses itu akan datang dengan akun asli di belakang layar. Baru saya nasihatin di situ. Ya, biasanya begitu. Tapi ya kalau enggak ya enggak, seringnya enggak. Nah itu nomor satu, bahwa jangan diem, tapi lakukan sesuatu. Gunakan semua fitur yang ada di platform tersebut. Stand your ground, ya, bertahanlah gitu ya, meresponlah, jangan diam. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang identitas aslinya keluar, si orang yang berbicara ini ya, walaupun dia diindividuasi tapi tidak anonim gitu ya, dia melebur di ribuan komen tapi dia menggunakan akun pribadi, ya nasihati kalau bisa dengan cara yang sudah diajarkan dalam Islam ya. Menasihati itu harus sembunyi-sembunyi ya. Tidak bisa menasihati kita bikin konten isinya nasihat ke seseorang, itu nggak bisa. Itu namanya mempermalukan, titik ya.
Mau apapun, oh ini niatnya baik, tidak. Niat baik aja nggak cukup, harus diiringi dengan tindakan. Niat sama tindakan yang dinilai tindakan, bukan niat. Kita manusia biasa. Ya, yang bisa menilai niat hanya Allah Subhanahu wa taala, ya kan gitu. Niatnya aja udah ada pahala. Iya, kita bukan, kita manusia biasa kan gitu ya. Yang dinilai tindakan. Jadi ya lagi balik ke peraturan yang saya pahami dari agama Islam ya, bahwa kalau menasihati itu harus diam-diam. Ya, hadisnya ada. Ya, kalau kita berbicara terang-terangan sama satu orang, kita bikin konten terhadap satu orang, namanya adalah mempermalukannya. Itu mungkin ya. Jadi Anda akan ketemu sama orang-orang seperti ini, akun-akun anonim gak jelas, diindividuasi dan segala macam. Anda akan ketemu dengan hal seperti ini. Jika Anda berbisnis, berusaha, hal seperti ini nggak bisa Anda hindari. Anda iklan di Facebook, iklan Anda akan dipenuhi dengan spam yang dari akun anonim ya. Ya seperti itulah ya. PR kita masih panjang untuk berdakwah. Padahal itu jelas tindakan yang ya kalau kita baca kitab Bulughul Mahram itu dilarang ya. Itu ada hadisnya kan di situ. Tidak boleh jualan di atas jualan saudaramu. Jadi nge-spam komen iklan itu ya dilarang ya, tidak boleh ya. Tapi ya lagi, bagaimana mendakwahnya pelan-pelan satu-satu. Jadi yang sekarang bertindak dulu. Nanti kita ada waktu yang mendakwahkan. Sekarang yang bertindak dulu. Ya, yang jelas gunakan semua fitur yang ada di platform tersebut, apapun dimanapun Anda mengalaminya ya. Dan ingatlah bahwa anonimitas dan deindividuasi itu punya manfaat. Ada manfaatnya. Lebih baik Anda gunakan manfaatnya. Tadi ya untuk lakukan penyelidikan misalnya, atau ya saya pribadi saya punya akun, saya punya email anonim, punya sampai sekarang saya punya. Ya, yang gunanya untuk menerima email-email yang mungkin kalau dirunut bisa nyampe ke saya ya, dan ya lagi dalam dunia bisnis hal-hal seperti itu umum terjadi ya. Jadi ya anonimitas ada manfaatnya, deindividuasi ada manfaatnya. Dan kemungkinan Anda juga punya second akun di Instagram. Anda mungkin juga punya. Ya beberapa orang sampai punya beberapa nomor WhatsApp ya. Itu mungkin untuk anonimitas ya sudah. Ya. Kenapa? Emang banyak manfaatnya anonimitas ini. Melindungi kita sebagai person, melindungi privasi kita dan lain-lain. Di individuasi juga gitu. Jika kita ingin bersuara lantang, kita masuk dalam kelompok yang punya suara yang sama, ayo bareng-bareng kita ngobrol kayak ya menyuarakan pembebasan Palestina yang sangat saya dukung. Ya ayo bersama-sama kita gitu ya. Itu mungkin dari saya ya. Jadi cara meresponnya adalah tadi gunakan semua fitur, jangan diam. Dan kalau dia diindividuasi tapi tidak anonim ya nasihati diam-diam. Ya. Kalau kita ingin klarifikasi keluar atau ingin tadi ya mengangkat si person ini, merespon si person ini dengan membuat konten publik, coba dicek itu mungkin ego. Itu bukan niat kita untuk mengubah, tapi itu adalah ego kita untuk menyerang individu tersebut ya. Coba tanya diri sendiri, tanya hatinya. Ajakin inner dialog yang ngobrol, kira-kira gitu ya. Itu mungkin dari saya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Insya Allah seluruh episode Kepo ada di kepo.blog, alamat website kepo.blog, atau ke kirim.email/YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Anda bisa mendengarkan episode lainnya di kepo.blog dan YouTube kami di kirim.email/YouTube. Jangan lupa gunakan kode kupon KEPO untuk diskon 10% saat berlangganan kirim.email dan email kerja. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Insya Allah.